Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah limpahkan, sehingga pada petang hari ini atau malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya yang berupa air hujan, tetapi tidak menghalangi langkah kaki kita menuju ke masjid dalam rangka menegakkan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah tadi diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan ibadah kita semuanya. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Terlebih saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari arba'atun hurum, sebagaimana yang Allah firmankan di surah At-Taubah ayat ke-36. 12 bulan yang menjadi ketetapan Allah dalam setahun. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang Rasulullah sampaikan salasun mutawaliyah, 3 bulannya berturut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Dan tersisa 1 bulan, yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan tersebut. Tanggal berapa ini ya? 20 ya, 20 bulan Rajab. Maka di antara keutamaan dari bulan Rajab adalah setiap kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pahala sholat jamaah kita, kemudian pahala puasa sunnahnya kita. Terlebih kalau yang punya hutang puasa Ramadan tahun yang lalu, maka pada hari ini diniatkan untuk qadha Ramadan ya. Karena itu yang wajib, yang harapannya sembari bermohon kepada Allah diberikan pahala yang double. Pahala qadha Ramadannya dapat, pahala puasa sunnahnya juga dapat.
Maka di bulan inilah bulan yang tepat untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terlebih dalam hitungan kurang dari 40 hari ya, kita akan masuk pada bulan Ramadan kalau Allah mengizinkan. Makanya senantiasa kita berdoa supaya kemudian diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban. Artinya diberkahi ya supaya kita ini diberikan Allah kemudahan untuk bisa menambah amal soleh, memperbanyak amal soleh. Karena arti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kula panjenengan bermohon kepada Allah diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, berarti kula panjenengan bermohon kemudahan dari Allah supaya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini bisa mudah istiqomah untuk kemudian memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh. Di antara tujuannya, satu, meraih pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, sebagai persiapan menyongsong bulan Ramadan. Makanya di Masjid Darul Ilmi ini setiap hari Kamis sudah mulai ada majelis kahfian atau tadarusan, membaca Al-Quran atau membaca surah Al-Kahfi. Ini kelompok-kelompok tadarus ya. Kalau orang dulu, orang Jawa dulu deres gitu ya. Mereka menyebutnya kahfian. Jadi membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Ini dalam rangka untuk mulai start ya. Mengawali, memulai persiapan menyongsong bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an ya. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga orang-orang saleh terdahulu kalau di 4 bulan yang dimuliakan Allah, mereka yang memperbanyak puasa sunnah. Kemudian amal-amalan yang lain silahkan. Yang jelas ini waktu yang tepat, waktu di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fala tadlimu fihinna anfusakum. Juga termasuk dosa pun juga ditambah Allah. Yang sehingga supaya kita ini takut, berhati-hati, tidak bermudah dalam melakukan kemaksiatan karena dosanya bakal ditambah, dan berbalik kita semangat untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan karena pahalanya dilipat gandakan. Maka kemudian kata Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, syahru Rajabin syahru zar'i syahru Sya'ban syahru syaqi zar'i wa syahru Ramadan syahru hisadi zar'i. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami, bulan Ramadan bulannya panen. Maksudnya bagaimana? Ya bulan Rajab ini marilah kita mulai menanam bibit-bibit kebaikan, memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik, melatih kaki dengan lama berdirinya sholat atau banyaknya sholat, melatih perut dengan banyak puasa ya, kemudian mata dan lisan dengan membaca Al-Quran. Nah nanti di bulan Sya'ban Rasulullah itu makin kenceng,
makin semangat memperbanyak amal soleh itu di bulan Sya'ban. Bahkan sampai dikatakan koyo-koyo seperti Nabi Muhammad itu puasa setiap hari, padahal enggak ya, kan enggak boleh puasa setiap hari selain dari bulan Ramadan ya. Ya tetap ada berbukanya, cuman kalau di persentase banyak puasa daripada berbukanya. Jadi puasa Senin Kemisnya atau puasa Dawudnya dijalankan ya toh, kemudian puasa Ayyamul Bidnya dijalankan ya. Maka itu sudah banyak puasanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Rajab maka nanti ada peristiwa besar ya, dan bahkan itu termasuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir ya. Ini peristiwa Isra ya. Kalau peristiwa Mi'raj nanti ada di surah An-Najm ya, kemudian yang lain. Kita malam ini bahas Isra-nya dulu nih. Isra itu apa? Perjalanan malam, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memperjalankan itu Allah, yang punya rencana Allah ya. Jadi bukan Nabi Muhammad yang berencana pengen dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Enggak, ini bukan rencananya, bukan maunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini maunya Allah Subhanahu wa taala, rencananya Allah Subhanahu wa taala, dan yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang sangat cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus nanti Mi'raj naik ke Sidratil Muntaha, terus nanti turun lagi kembali ke Mekah hanya dalam waktu semalam. Wah ya Allah, itu naik pesawat apa itu Pak? Ya. Ternyata zaman dulu sudah canggih ya, ada alat transportasi secepat itu Pak. Namanya buraq. Buraq ini lebih kecil dari kuda ya, tapi lebih gede dari keledai. Dan kemudian punya apa namanya? Ya, digambarkan ya punya sayap. Kalau orang dulu sering gambarkannya Pegasus ya, kuda yang bersayap ya. Tapi ya yang jelas tidak seperti itu ya. Dan buraq ini satu langkahnya sejauh mata memandang, ya Allah. Cepat sekali jemaah. Lah karena ini peristiwa yang ajib ya, ajaib Pak. Maka ini mukjizat. Ya. Loh, kalau Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naiknya onta atau naik kuda perang, itu namanya bukan mukjizat Pak. Ya, itu perjalanan biasa, itu normal, semua orang bisa lakukan itu. Karena ini mukjizat maka harus ajaib. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik Sidratil Muntaha dalam waktu semalam. Apakah mungkin? Mungkin banget. Apa yang enggak mungkin bagi Allah?
Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, selesai Pak. Ada ibu-ibu yang datang, Pak Ustadz, ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau suami istri yang datang, Pak Ustadz, saya ini udah nikah lama tapi belum punya keturunan. Sudah nikah puluhan tahun tapi belum punya keturunan. Yang jadi pertanyaan sebetulnya apa susahnya Allah untuk memberikan keturunan? Mohon maaf, ada suami, ada istri, apalagi usia produktif. Atasnya Nabi Ibrahim dan Sarah saja di usia tuanya Allah berikan anak. Atasnya Nabi Zakaria saja di usia tuanya Allah berikan anak. Tapi kan ini kan ada suami, ada istri. Ada yang lebih ajaib, ada. Maryam tanpa suami punya anak. Ada yang lebih ajaib, ada. Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi bisa tercipta. Jadi jangankan kemudian hanya soal mengkaruniai, memberikan, menganugerahkan seorang anak. Allah menciptakan dari yang gak ada jadi ada saja bisa. Tinggal Allah katakan kun fayakun. Ya. Jadi kalau kemudian sudah Allah yang mau, Allah yang merencanakan, ya ibarat kata ya, kemudian Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi teman-teman, kalau punya cita-cita tinggi tidak apa-apa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tidak apa-apa. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang nggak mungkin. Ustadz, saya ini miskin, dari keluarga miskin, mosok iso kuliah sampai S3. Nanti bayar kuliahnya bagaimana? Pak Ustadz, saya ini cuman jualan-jualan pinggir jalan. Iya, apa bisa naik haji? Ya, padahal sudah ada sinetronnya ya. Tukang apa itu? Tukang bubur naik haji ya. Bahkan ada orang yang miskin nggak punya ya, ternyata bisa kuliah sampai S1 lewat, S2 lewat, S3 lewat. Ya. Ada dulu orang tuanya susah banget, kemudian dia tekun gigih sampai pada akhirnya jadi orang kaya raya, jadi sultan. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, manjada wajada. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau teringat Masjidil Aqsa, ya, kalau teringat Masjidil Aqsa, ya alhamdulillah Pak, kemarin ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya Allah saat ini telah memberikan kemerdekaan atau kemenangan, pembebasan bagi Palestina. Walau dalam rentan waktu yang sementara, tetapi hal yang perlu kita imani bahwasanya pada akhirnya nanti happy ending, full barokah. Pada akhirnya nanti, di akhir zaman nanti, tetap Palestina juga akan menang. Tetap nanti akan ada Imam Mahdi ya toh, turun. Dan bahkan luar biasa Pak, Nabi Isa alaihi salam ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah Allah berikan kemenangan atas Palestina saat ini. Ya, patut kita syukuri. Artinya doa kula panjenengan selama ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah ini setiap hari mendoakan Palestina ya. Setiap hari mendoakan muslimin dan mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimina fi Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Suriah.
Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Afghanistan, ya. Allahumma ansuril muslimina fi Indonesia, ya. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin Allahumma amin. Suriah kemarin belum lama, alhamdulillah. Suriah yang selama ini dikuasai oleh Syiah dan ternyata kemudian bisa diusir dari Suriah, yang sehingga kemudian Suriah sekarang Sunni, Ahlus Sunnah. Kita jadi teringat dulu Mesir itu dulu Syiah, kampus Al-Azhar itu dulu Syiah, tapi kemudian berkat perjuangan dari Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya kemudian menjadi Sunni, menjadi Ahlus Sunnah. Maka itu merupakan nikmat dari Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemenangan sudah. Dan itu berkat diantara doa-doa panjenengan, ya toh? Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya, diantara kenapa terjadi gencatan senjata, kenapa kemudian Allah berikan kemerdekaan, kemenangan atas Palestina saat ini, terjadi musibah yang luar biasa. Di mana? Amerika Serikat. Tepatnya di Los Angeles. Jenengan nate mriko? Rono ya meh ngopo ya ta? Rono ya meh ngopo ya. Karena ya mendatangi negeri-negeri yang bukan muslim tanpa ada hajat di sana sebetulnya ya dilarang, Pak. Tanpa ada hajat ya, tapi kalau ada hajat, kalau ada perlu, tidak apa-apa ya. Tapi jangan sampai kita perginya jauh-jauh ke luar negeri, ke sana kemari, tapi belum umrah, belum haji, ya ini kebangetan ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi di Amerika atau Los Angeles ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan angin yang mengandung api, ya, angin yang mengandung api. Apa ada Ustaz? Loh ada. Jangankan kok baru sekarang. Kalau orang baru tahu kalau sekarang ada angin yang mengandung api, itu ketinggalan zaman. Karena sejak dari dulu Allah sudah abadikan dalam Al-Quran ayat 266. Ayat 266. Fa'asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allahum tatafakkarun. Sudah dari dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen mengazab satu tempat, maka pernah dulu Allah kirimkan angin yang mengandung api, yang kemudian angin api ini melalap kebun, Pak, menghanguskan kebun, Pak. Dan sekarang yang terbakar 40.000 hektar. Ya Allah. Lebih dari 40.000 hektar, Pak. Padahal di Amerika itu dia punya alat pemadam kebakaran yang canggih, Pak. Dan itu sudah ditaruh di mana-mana. Tapi masalahnya bukan soal canggih. Kalau Allah sudah menetapkan, ya sudah, nggak bisa, Pak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 266, di mana Allah pernah membumi hanguskan kebun yang sangat luas dengan angin yang mengandung api. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian kita juga teringat ya, ketika pasukan Abrohah, ya, pasukan Abrohah, surah apa namanya, surah Al-Fil, ya, gajah. Di mana Abrohah ini ceritanya Pak, Abrohah ini di Yaman dia sudah bikin rumah ibadah yang mewah, yang bagus, yang megah. Rumah ibadah Pak, Kanisah. Tapi masalahnya kalah pamor sama Ka'bah. Padahal Ka'bah itu cuman kotak ngono tok, Pak. Ya. Sedangkan Abrohah ini dia sudah bikin rumah ibadah untuk wisata religi gitu ya. Di Yaman itu megah sekali, mewah sekali, Pak. Tapi ke orang-orang nggak datang ke sana, datangnya tetap ke Mekah, Ka'bah. Bahkan didatangi oleh muslimin penjuru dunia, Pak. Bahkan mereka rela antri lama, ya, rela perjalanan panjang, rela mengeluarkan duit berapapun untuk ke Masjidil Haram. Padahal Ka'bah ya cuman gitu, bentuknya Ka'bah ya cuman kotak gitu, Pak. Maka akhirnya kemudian apa? Abrohah ini memiliki hasad, Pak, yang sehingga dia mengerahkan pasukan yang mengendarai gajah, tur gajah ya gajah gede-gede, Pak. Yes, gajah-gajah perang ya. Panjenengan kemutan ya, yang kemarin baru viral di mana? Lampung. Ya. Gajah itu masuk ke pemukiman, tapi kata ini Pak, kata pengamat ya atau peneliti atau entah apa ya, jadi salah, bukan gajah yang masuk ke pemukiman, tetapi apa? Hutan yang harusnya itu wilayah teritorialnya gajah, tapi kemudian digunduli dan didirikan tempat tinggal. Karena katanya gajah itu tidak akan mungkin berganti rute perjalanan, Pak. Jadi kalau itu dilewati gajah, ya dulunya itu memang tempatnya lewat gajah, rutenya gajah. Kalau ada rumah, ya berarti rumahnya yang nekat bangun di situ, Pak. Ya, wallahu alam. Ya. Ya. Ternyata gajahnya gede-gede, Pak, ya. Gajahnya gede-gede, Pak. Bisa sampai apa namanya? Menghancurkan rumah ya. Ada orang yang gojeki gajah ya, ternyata dikejar, jatuh, malah diitek-itek gajah genti ya. Wah, tidak gajah rasanya piye, Pak? Ya Allah. Marem itu ya. Marem itu, Pak. Tidak gajah ya. Lah, Abrohah ini mengerahkan tentara, mengerahkan pasukan yang mengendarai gajah-gajah perang yang besar untuk apa? Hendak merobohkan Ka'bah. Ben supayane orang-orang itu kalau datang wisata religi atau ibadahnya ke Yaman, Pak. Bukan ke Mekah. Yaman itu, Pak, Yaman itu dari dulu memang punya sejarah yang tidak baik, Pak. Ya. Satu peristiwa Abrohah, ya toh. Kemudian dalam Al-Quran ada surah Saba. Saba itu salah satu kota yang ada di Yaman, yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian menjadi kota yang mati, Pak. Awalnya subur, sejahtera, makmur, tapi karena kufur akhirnya kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bendungan Ma'ribnya jebol, kemudian menjadi kota yang mati, Pak. Ya, Nabi Muhammad itu memang ada keturunan Yaman, kan orang Arab asli itu Yaman, Pak. Karena sebelum ada Mekah itu sudah ada Yaman, Pak. Lah karena ada peristiwa kota Sabak mati, ya. Kemudian mereka berbondong-bondong rencananya pindah ke Syam. Tapi kemudian ternyata ketika melewati Mekah ada burung yang berputar-putar, oh berarti ada sumber air, nah, di situ ada Hajar dan
Ismail. Maka kemudian ada sebagian orang Yaman yang tinggal bersama Hajar dan Ismail di Mekah. Kemudian nanti singkat ceritanya Ismail menikahi salah satu putri dari seorang raja dari Yaman tadi, Pak. Jadi Yaman itu orang Arab asli itu ya Yaman itu sebetulnya. Lah Nabi Ismail yang bukan dari Arab asli nikah sama orang Arab asli, Pak. Nah, di situ nanti lahirlah keturunan terus turun sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kota Yaman ini, negeri Yaman ini ya punya beberapa sejarah yang kelam, ya. Bahkan sampai ada keinginan untuk menggeser pamornya Mekah. Bahkan sampai untuk merubuhkan Ka'bah supaya kemudian orang-orang ini berbondong-bondong wisata religinya kemana? Ke Yaman. Wallahu alam sampai sekarang gitu atau enggak ya? Karena sejarah itu biasanya berulang tetapi dengan cerita yang berbeda. Maka kemudian ketika Ka'bah mau dirobohkan dengan pasukan gajahnya, tenang, Pak. Ketika manusia sudah berusaha tetapi tak kunjung bisa memukul mundur, yang sehingga cuman satu kata, cuman satu kalimat, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berjuang, kami sudah berkorban, hasilnya kami tawakalkan kepadamu. Dan begitu kemudian tidak mampu memukul mundur musuh, tenang saja, Pak, Allah itu masih punya banyak makhluk yang lain. Allah kirimkan burung ababil yang mereka membawa batu-batu panas, yang ketika batu ini dilemparkan ke gajah-gajah itu dari punggung tembus ke perutnya, Pak. Mati gajah, Pak. Kita jadi teringat ketika perang Badar, perang Badar jumlah muslimin berapa? 300. Musuhnya berapa? 1000. Tugasnya kita ini bukan untuk memenangkan, karena itu hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ini berjuang, tugas kita ini berkorban dengan harta dan dengan jiwa. Sedangkan yang memenangkan siapa? Allah. Betul, Pak. Perang Badar itu kan muslimin niatnya bukan perang, tapi menghadang kafilah dagang untuk kembali mengambil harta hak mereka yang telah dirampas sebelum mereka atau ketika mereka akan hijrah ke Madinah. Tapi karena sudah diketahui oleh informannya orang-orang musyrikin Quraisy, akhirnya wis perang sisan wae suwen. Akhirnya mereka mengarahkan pasukan, senjata yang lengkap, logistik yang banyak, sedangkan muslimin wong niate ora perang jane, hanya untuk menghadang kafilah dagang, mengambil harta hak mereka yang dirampas. Ya cuman pasukan seadanya, ya toh, persenjataan ya seadanya, bekal ya seadanya, Pak. Tapi apa yang terjadi? Surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tugas kita ini menolong agamanya Allah. Tugas kita ini membela agamanya Allah. Tugas kita berjuang, berjihad, berkorban dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dinul Islam. Maka kemudian Allah turunkan apa? Tatanazzalul malaikah. Allah turunkan malaikat, kemudian membantu muslimin berperang, dan bahkan pada akhirnya muslimin menang hanya dengan jumlah 300 itu melawan 1000. Bukan karena apa? Bukan karena senjata, bukan karena kekuatan, bukan karena bekal, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad apa? Ya Allah, kalau sampai perang Badar ini kalah, maka setelahnya tidak akan ada orang yang menyembahmu lagi. Kenapa? Ini babak penyisihan, Pak. Masa babak penyisihan wes kalah kan ya bahaya, Pak. Perang pertama dari muslimin ya, perang Badar. Lah kalau perang pertama saja sudah kalah, selesai sudah. Eliminasi, babak penyisihan sudah eliminasi. Tapi ternyata kemudian menang. Alhamdulillah.
lillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sesiapa yang mau menolong agamanya Allah pasti akan ditolong Allah. Loh Pak Ustadz, berarti Allah butuh ditolong? Berarti Allah butuh bantuan? Enggak. Kalaupun tidak ada satu orang pun yang mau membela menolong agamanya Allah, Allah masih punya makhluk banyak yang lain, Pak. Allah punya gunung kok. Allah punya laut kok. Allah punya bumi, Allah punya angin, Allah punya air, Allah punya api. Allah punya burung, Allah punya binatang-binatang yang banyak. Nek tidak ada satupun manusia yang mau membela menolong agamanya Allah, tenang, makhluknya Allah banyak, Pak. Dan terus kenapa kita harus membela menolong agama Allah? Supaya jelas keimananmu itu, supaya jelas kamu berada di barisan yang beriman atau di barisan yang kufur, supaya jelas mana yang menolong, mana yang merusak, supaya jelas mana yang iman, mana yang kufur, iman yang munafik mana, supaya jelas, Pak. Dan ternyata ketika kita mau menolong agamanya Allah, maka pun juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Masalahnya kita di sini nggak perang ya Pak ya. Di sini nggak ada perang. Alhamdulillah Rabbi ja'al hada baladan aminan. Semoga kemudian negeri kita ini Indonesia senantiasa diberikan aman sentosa. Amin. Sebab yang namanya perang itu gak enak Pak. Oh jangankan perang ya, jutaan karo tonggo ora enak lho Pak. Ya. Marahan ya, nesonan karo temen gak enak Pak. Karena di kita kan ada kata-kata ya, 1000 kawan kurang, 1 musuh kebanyakan. Jadi ternyata kita punya musuh itu ya gak enak Pak. Perang itu gak enak Pak. Jangankan kok perang, demo saja gak enak Pak. Jangankan demo ya, bapak-bapak, ibu-ibu kemutan nggih dulu tahun 98. Ini lahirmu tahun piro nggih ya? 2000-an nggih paling ya. Tahun 98 dulu ya terjadi apa namanya? Reformasi ya, bakar-bakaran ya Allah. Mencekam Pak. Jadi meh metu omah wedi Pak. Ya. Ya seperti itu jamaah. Itu padahal bukan perang ya, tapi sudah mencekam. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agamanya Allah? Yang pertama dakwah. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih ya. Menunjukkan orang lain pada kebaikan, dakwah. Ya, sapa sing cita-citane dadi ustaz sapa iki? Cita-citane dadi mubalik. Oh, dadi kiai. Oh, masyaallah. Amin Allahumma amin. Ya, masyaallah. Niki cita-citamu dadi apa? YouTuber. Oke, konten kreator. Iya apa? Dadi apa men? Ora, sementing urip ngono ya. Nah. Tapi ya, cita-citanya jadi suami yang baik ya. Insyaallah. Gare enek sing gelem apa ora ngono ya. Ya ta? Karena kan syarat nikah orang Jawa kan bilang ya, syaratnya nikah namung kalih. Kalih sinten ngene ya. Ora dong ya orang ngerti basa Jawa berarti ya. Kalih sinten ya. Ini dari pondok mana nih? Wah duha, masya Allah. Neng rutin sholat duha apa ora? Ah ya rutin. Pondoknya jenengan duha, masa ora tahu sholat duha ya dah. Repot, siap. Ini loh santri kau yang ini makmur, sos, ya toh. Masya Allah. Berarti doa ini pondok tenanan gini ya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu cara menolong agama Allah ya menunjukkan orang lain pada kebaikan. Dakwah, Pak. Yang kedua, ya ngajak orang lain dalam kebaikan. Yang kedua apa? Amar ma'ruf nahi munkar.
mencegah kemungkaran ya. Kemudian yang ketiga, memakmurkan masjid. Peristiwa Isra Mi'raj itu intinya sholat. Betul ya? Pertama kali berapa sholat yang diperintahkan? 50 kali, Pak. Ya Allah, awake dhewe sedina ping 5 rasane kaya ngene. Apa meneh ping 50, Pak? Gak iso nyambut gawe ya toh? Gak iso sinau, gak iso ngomong apa, Pak. Lah kalau sehari itu 50 waktu sholat, itu berarti berapa menit, Pak? Setiap 10 menit ya. Setiap 10 menit adzan. Pada sholatnya lagi rampung ya. Adzan meneh. Ya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid. Karena ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Bahkan kemudian di surah Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jangan menyembah selain Allah di dalamnya. Dan bahkan di surah At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah. Hanya yang memakmurkan masjid Allah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Nek panjenengan termasuk yang memakmurkan masjid, berarti jenengan orang beriman. Ya. Dan ternyata jamaah, wah, masya Allah, entekmu akeh men nih. Masya Allah, luar biasa. Seneng aku, seneng, cocok aku ya. Jenengmu sapa? Wah, Rehan ya, masya Allah, luar biasa. Tak dongake bojomu ayu soleha ya. Sugih. Ya, amin ya. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri wassalat. Kalau kamu pengen ditolong sama Allah, ya sabar dan sholat. Maka diperintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah. Sebab ya merintahkan sholat ya enggak gampang, Pak. Maka butuh kesabaran yang ekstra. Bahkan nanti ada 7 golongan ya di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di atas kepala kita. Panas, Pak. Matahari sekarangnya adohe kaya ngono panas kok nggih. Apalagi besok di padang mahsyar didekatkan kepala, Pak. Ya di dunia ini satu-satunya matahari yang dingin ya matahari Singosaren, Pak. Satu-satunya matahari yang dingin ya. Begitu matahari didekatkan di atas kepala ya di padang mahsyar, maka nanti akan ada 7 golongan yang akan tidak kepanasan karena mendapatkan naungan dari naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Di antara ada 2 nih. 1, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Atau wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wong nom-nom iki jek nom kabeh to? Oh ya. Wis tuwa ya. Masih muda tapi mau ke masjid, ya toh? Masih muda tapi mau ngaji. Masih muda tapi nggak ninggalin sholat. Masih muda tapi mau puasa. Nah, ini berarti pemuda yang tumbuh kembang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kan ada 7 2 saja. Yang kedua siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang akan diberikan Allah pertolongan di padang mahsyar, naungan, yaitu siapa? Laki-laki yang hatinya terikat terkait dengan masjid. Selama ini, Pak, peradaban terbaik itu ya tumbuh muncul dari masjid, Pak. Enggak ada peradaban ya
Islam, generasi terbaik itu munculnya dari masjid, Pak. Nggak ada. Generasi kok munculnya dari kantor itu nggak ada, Pak. Generasi munculnya dari sekretariatan itu nggak ada, Pak. Generasi munculnya dari gedung itu nggak ada, Pak. Generasi itu munculnya di masjid. Maka kenapa, Masya Allah, Darul Ilmi kan luar biasa, Pak, ya, menghidupkan remaja, ya, ketuanya Hafi, ya, ya, menghidupkan anak-anak, ya, itu kan dalam rangka apa? Mendidik generasi, karena dalam peradaban Islam generasi kokoh itu yang berkualitas itu munculnya dari masjid, Pak. Didikannya didikan masjid, Pak. Ya, ini Hafi, ya, Hafi siap, Hafi, ya. Insya Allah ini calon ketua takmir nih, ya. Wah, ya. Tahun pirombo, ya. Masya Allah, amin, Allahumma amin, ya. Makatan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menolong agama Allah diantaranya adalah memakmurkan masjid. Bukan hanya sholat saja, tapi bagaimana masjid ini lebih daripada sholat, Pak. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dunia, agama, dan akhirat. Insya Allah, semoga Allah istiqomahkan kita untuk bisa dan keluarga yang menegakkan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.